pencapaian kepada Allah Ta'ala di dunia itu adalah pencapaian kepada Allah Ta'ala di akhirat. Sama, pencapaian kita kepada Nabi kita di dunia itu adalah pencapaian kita kepada Nabi kita kelak di akhirat. Jadi seberapa takzim kita kepada beliau, seberapa rasa terkagum-kagum kita kepada beliau, itu akan menunjukkan derajat kita di hadapan Allah Ta'ala kelak di akhirat ketika berhadapan-hadapan dengan beliau. Jadi karena itu mengumpulkan di dunia ini tentang perkara kehebatan Nabi itu penting. Mengumpulkan di dunia ini tentang berbagai macam keindahan beliau itu sangat penting. Bahkan menjadikan umur kita terengungun-ngungun takjub kepada beliau itu penting. Itu akan menunjukkan martabat kita kelak di hadapannya. Jadi wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu. Jadi terus yang kedua begini ya. Kenapa kok fid dunya? Kok di dunia saja yang disebut kok tidak di akhirat? Karena dunia ini adalah tempat kefanaan, tempat keterbatasan. Jadi nggak mungkin dengan pandangan yang terbatas, dengan pandangan yang fana kita menembus Nabi, nggak mungkin. Bebaskan belenggu kefanaan kita, maka kita akan menjadi tertarik kepada beliau. Coba di hadapan Abu Bakar Siddiq, beliau itu segala-galanya, segala-galanya. Dan kesanggupan beliau mencakup, kesanggupan Abu Bakar Siddiq mencakup Nabi itu adalah kesanggupan paling tangguh, paling luas. Sampai dalam sebuah hadis itu seolah-olah Nabi kita itu bersabda tentang adanya dalam tanda kutip kesamaan antara beliau sendiri dengan Abu Bakar Siddiq. Beliau bersabda begini, andaikan Abu Bakar lebih dulu lahir dibandingkan aku, maka akulah orang yang beriman kepada beliau ini, kepada Abu Bakar. Cuma karena aku lebih dulu lahir, maka dialah yang beriman kepada aku. Nabi itu lebih tua 2 tahun dibandingkan dengan Abu Bakar. Jadi tidak bisa paradigma kefanaan itu dipakai untuk menatap Nabi, itu nggak bisa. Kalau kita ingin bisa menjadikan Nabi itu terpandang di hati kita secara wungkul, secara utuh, kalau ingin seperti itu, maka bebaskan ketertarikan kita kepada yang lain, maka akan semakin utuh, makin utuh, makin utuh. Nah, di puncak utuh itu, di kesempurnaan utuh itu, orang bisa berdialog dengan Nabi di dunia ini. Jadi ada banyak wali yang saya itu iri sekali ya, yang ketika mengucap salam dijawab langsung, yang bisa berhadapan-hadapan dan berkomunikasi. Di antaranya tentu saja yang dialami oleh Habib Ahmad Tempel ya. Beliau langsung berhadapan-hadapan di Masjid Kauman. Jadi ketika dulu gini ya, Habib Ahmad Tempel itu dulu kan belum kelihatan kewaliannya. Ketika dalam keadaan paceklik dan harus menanggung beberapa keluarganya, cari kemana pekerjaan-pekerjaan, tidak ada orang ngasih pekerjaan. Seolah-olah pintu makhluk itu diskenario untuk ditutup. Kemudian karena sudah tidak menemukan pintu-pintu makhluk, sengaja beliau berjalan dari Kemoso itu ke Masjid Kauman itu. Masuk di masjid, sholat pikiran. Terus karena makin malam masjid mau dikunci, takmirnya kemudian bilang, ini harus keluar, kalau tidak keluar nggak masalah, tapi akan saya kunci dari luar. Jadi karena jam 10 ya, masjid-masjid di kota itu kan disetroni maling gitu. Jadi harus dikunci, kata Habib Ahmad, kunci saja, aku mau di dalam saja, nanti ketemu besok kalau sudah dibuka menjelang subuh. Ya pas di dalam itu, dalam kondisi masjid dikunci di luar, fokus kepada Allah Ta'ala, ada orang kemudian orang lain di situ dan mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah takjub, setengah gembira. Orang yang datang itu kemudian bilang, aku ini kakekmu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang lembut, lebih lembut dibandingkan dengan apapun itu, mampu menembus masjid yang dikunci. Dan sejak itu kemudian mendapatkan pelajaran langsung, berdialog langsung, berkomunikasi langsung dengan Kanjeng Rasul.
Kemudian Allah menampakkan adanya karomah-karomah Habib Ahmad Tempel itu, kemudian banyak kemudian tamu-tamu tabarukan dan minta doa ke sana. Ya, itu berarti apa? Sangat dimungkinkan adanya komunikasi. Kapan komunikasi itu? Tentu saja ketika kita mendapatkan karunia rohani. Kapan itu? Yaitu ketika Nabi sudah lebih utuh di hati kita dibandingkan dengan apapun yang lain. Itu sudah masuk kategori idrok, walaupun tentu saja tidak meliputi seluruh hakikat Kanjeng Rasul. Tapi pemahaman seperti itu yang bisa mengantarkan orang kepada komunikasi dengan beliau, itu sudah merupakan ilmu yang sangat bagus. Ilmu yang tidak saja konsep, tapi menjadikan orang itu menyisihkan segala sesuatu yang lain, makhluk yang lain di dalam hatinya. Nah, itu idrok itu. Bisa begitu itu. Nah, ini pentingnya ya. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatau common yaman. Oke. Nanti berikutnya insya Allah akan dilanjutkan lagi penjelasannya. Ayo musik.